Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini teman-teman, kami terkejut. Ada sebuah rekaman video yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab yang mereka sebut dengan Imam Besar Habibuna Rizik Syihab. Subhanallah. Ketika itu beliau menyampaikan tri tauhid. Menjelaskan tentang bahwasannya tauhid itu terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal mereka menuduh bahwasannya tri tauhid ini adalah pahamnya Wahabi, akidahnya Wahabi, akidahnya Ibnu Taimiyah. Dan ternyata teman-teman, ya, tri tauhid itu sendiri diyakini oleh Imam Rizik Syihab. Baik teman-teman, daripada penasaran, kita akan lihat videonya. Ya, kita buka teman-teman ya. Pembicaraan dan pemaparan ini lebih terfokus. Saya akan mencoba memaparkan syariat Islam di bagian pertama sebagai aturan akidah, sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan percaya bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menjamin rizki seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang. Tauhid semacam ini dalam Islam disebut Tauhidul Rububiyah, yaitu tauhid pengakuan, ikrar, keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menjamin rizki segenap makhluk yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki tauhidul rububiyah saja. Kenapa? Karena ternyata macam tauhidul rububiyah ini pun ada di agama lain. Karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbilang. Nah, karena itu di samping tauhidul rububiyah, maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah diwajibkan juga untuk mengimani, percaya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi yang diakui dalam tauhidul rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya, dan tidak boleh Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi di dalam penyembahan terhadapnya dipersekutukan oleh segala sesuatu apapun. Nah, tauhid yang kedua ini dalam Islam disebut tauhidul uluhiyah. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Lalu apakah dengan sedemikian rupa sudah sempurna iman Islam seorang muslim dengan memiliki kedua macam tauhid tadi? Ternyata masih belum sempurna. Kenapa? Karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki tauhidul uluhiyah, di mana sebetulnya mereka menurut persepsi dan penafsiran mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim, maka dia
wajib untuk meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa tadi yang diyakini dalam tauhidul rububiyah, dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana diyakini dalam tauhidul uluhiyah tadi, adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, sifat-sifat yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dia harus meyakini bahwa Sang Pencipta yang esa tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Karena itu, kepada sikap hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ketiga macam tauhid yang sudah kita jelaskan tadi, yang disempurnakan dengan tauhid yang ketiga, yaitu yang disebut tauhidul asma wa sifat. Nah, lewat tauhid ini, maka setiap muslim berkeyakinan dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah mustahil memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina dan rendah bagi kesucian. Bukan Tuhan itu sendiri, seperti sifat menyesal, sifat bosan, letih, lapar, haus, tidur, lemah, tersiksa, mati, kalah, bersyahwat, kawin, beranak, atau menjelma menjadi manusia. Setiap muslim menyatakan bahwa sifat-sifat sedemikian rupa mustahil dinisbahkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Baik teman-teman, jadi jelas ya, ternyata Pak Rizik Syihab juga mengakui teman-teman, dan secara tegas beliau menyebutkan bahwasannya tauhid seseorang ya tidak akan sempurna kalau belum memenuhi 3 pokok dari unsur tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, ifradullah bil khalqi wat tadbiri wal mulk, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya, seperti menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, menghidupkan, mematikan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim wajib meyakini, mentauhidkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang maha mengatur, yang maha menciptakan, yang maha menguasai seluruh alam semesta. Jadi mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, dan itu hanya Allah, ya, mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini teman-teman diyakini oleh orang-orang musyrik terdahulu. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab, Allah. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ketika mereka ditanya, siapa yang mengatur alam semesta? Mereka menjawab Allah. Namun ini semuanya tidak menjadikan mereka, orang-orang kafir Quraisy di zaman dulu, mereka menjadi muslim. Tidak. Sampai dia harus meyakini tauhid uluhiyah. Dan keyakinan terhadap tauhid rububiyah saja tidaklah sempurna. Tidaklah dikatakan orang yang bertauhid sampai dia mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Nah,
Oleh sebab itu Rasul SAW, ya, kenapa Rasul SAW memerangi orang-orang musyrikin di zaman dulu, sedangkan mereka meyakini Allah sang pencipta, Allah yang mengatur alam semesta. Namun kenapa diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Karena titik masalahnya pada tauhid uluhiyah. Mereka hanya meyakini Allah dari sisi rububiyahnya saja, namun dari sisi ibadah mereka berikan kepada selain Allah, kepada pohon, kepada batu, kepada Lata, Uzza, dan yang lainnya. Sehingga inilah yang menjadikan permusuhan antara Nabi dengan kaumnya. Ya, kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ibadah. Berdoa hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, puasa hanya untuk Allah, dan seluruh ibadah mutlak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kuburan, bukan minta kepada kuburan, bukan memanggil ya Husain, ya Syekh fulan, ya wali fulan, bukan. Ini loh teman-teman. Jadi keyakinan terhadap tauhid rububiyah tidak sempurna sampai dia mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Itu menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW tetapkan dalam hadisnya, tanpa mentakwil, menyelewengkan dari maknanya, mengkaifiyahkan, membagaimanakan, menyerupakan dengan makhluk. Ya. Dan ini semuanya tercantum dalam satu ayat teman-teman, dalam surat Al-Maryam. Surat Maryam. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Lihat, Rabbus samawati wal ard. Rabb, pencipta langit dan bumi, dan apa di antara keduanya. Tauhid apa ini? Rububiyah, Rabb. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka sembahlah Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Artinya ketika seseorang meyakini Allah sang pencipta langit dan bumi, maka dia harus, wajib, konsekuensinya wajib menyembah pun hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan, ya. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu adakah sesuatu yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini disebut tauhid asma wa sifat. Nama dan sifat Allah tidaklah serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman, kalau kita mau cek dalam Al-Qur'an, nas-nas, dalil, semuanya yang berbicara tentang masalah tauhid tidak lepas dari 3 komponen ini. Bisa dibuktikan. Sekarang kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Rabbin nas. Tauhid apa ini? Rububiyah. Ilahin nas, ilahin nas. Ilahnya manusia, sesembahannya manusia. Tauhid apa ini? Tauhid apa ini? Uluhiyah. Min syarril waswasil khannas. Ya, ada di situ terkandung rububiyah dan uluhiyah. Teman-teman, ya. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.